Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini yang paling utama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema pembicaraan kita kali ini adalah menjawab keberatan prospek dalam menghadapi atau keberatan penjualan. Apa yang dimaksud dengan keberatan penjualan? Keberatan penjualan adalah kekhawatiran apapun yang diajukan calon pelanggan sehubungan dengan hambatan menghalangi kemampuan mereka membeli diri Anda. Sebuah indikasi eksplisit bahwa Anda harus menangani lebih banyak aspek dalam proses pembelian daripada yang Anda perkirakan. Keberatan penjualan pada umumnya berasal dari kekurangannya kapasitas tertentu pembeli. Kenapa prospek menolak penjualan kita yang kita tawarkan? Ketika mereka tidak yakin mereka memiliki sumber daya, memiliki minat, memiliki kebutuhan ataupun kemampuan untuk membeli dari Anda pada waktu tertentu. Meskipun hal tersebut tidak mewakili salah satu elemen penjualan yang lebih rumit dan membuat frustasi, keberatan bukanlah jalan buntu secara default. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana Anda dapat mengatasi potensi penghambatan ini. Apa keberatan-keberatan umum ya yang biasa diajukan? Penanganan keberatan adalah ketika calon pelanggan menyampaikan kekhawatirannya mengenai produk, mengenai jasa yang dijual oleh tenaga penjual, dan tenaga penjual tersebut merespon dengan cara yang meredam kekhawatiran tersebut dan memungkinkan kesepakatan untuk dilanjutkan. Keberatan umum yang berkisar pada harga misalnya, wah harganya mahal-mahal pak, atau kesusian produk atau pesaing. Kadang-kadang keberatan tersebut merupakan penolakan kuno ya, biasa. Nah teman-teman sebagai reseller, sebelumnya kita memberikan informasi atau melakukan suatu tindakan iklan diawali dengan doa. Penanganan keberatan ini, pembeli dengan cara yang mengubah pikiran atau meredam kekhawatiran mereka harus dibarengi dengan doa juga. Beberapa perwakilan berdebat dengan prospek mereka atau mencoba menekan mereka agar mundur, namun tindakan keras seperti ini bukanlah penanganan keberatan yang sebenarnya. Dalam kasus misalnya calon pelanggan biasanya lebih yakin terhadap posisi mereka, dan tenaga penjualan tersebut akhirnya merusak kepercayaan hubungan yang telah mereka bangun dengan mereka. Nah, daripada memberitahu calon pelanggan bahwa mereka salah, bantulah mereka sampai pada kesimpulan yang berbeda atas kemauan mereka sendiri. Dan jika Anda tidak dapat meyakinkan mereka,
itu pertanda baik bahwa mereka itu tidak cocok. Nah, jadi seorang wrestler harus bisa meyakinkan mereka. Penting juga untuk membedakan antara keberatan penjualan dengan penolakan. Nah itu apa bedanya? Gitu. Nah, ini. Keberatan asli dengan keberatan yang beralasan. Banyak sebuah keberatan seperti saya menilai dari produk Anda, namun saya tidak yakin untuk membelinya karena alasan ini. Sementara ada yang penolakan diterjemahkan menjadi saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Nah, keberatan jauh lebih serius daripada penolakan. Nah, ini keberatan inilah yang harus kita atasi. Menangani keberatan, orang-orang kok bisa menangani keberatan tersebut. Perlu pembelajaran tentunya. Ada fakta lah yang wajar dan membuat frustasi dalam kehidupan penjualan, yaitu menangani keberatan ini. Ya, melaksanakan proses tersebut melibatkan tindakan dan keterampilan tertentu yang harus dikuasai oleh setiap tenaga reseller atau penjual. Hal ini juga termasuk sifat-sifat Rasulullah dalam berdagang, yaitu memiliki kejujuran, kesabaran, memiliki kesadaran situasional, mampu mengumpulkan informasi latar belakang si calon pembeli, memimpin dengan empati, dan mengajukan pertanyaan yang bijaksana dan terbuka kepada calon pembeli atau orderer. Baik teman-teman sekalian, teman reseller yang sedang berjuang untuk sebuah kesejahteraan keluarga maupun masyarakatnya. Yang pertama, kita harus memiliki bekal kesadaran situasional. Memang tidak ada rumus khusus untuk menangani keberatan yang memenuhi semua kekhawatiran yang mungkin diajukan oleh calon pelanggan. Nah, Anda reseller harus memiliki pemahaman yang kuat tentang posisi Anda dalam proses penjualan, sifat kesepakatan yang Anda kejar, dan kebutuhan serta minat calon pelanggan Anda. Nah, di antara faktor-faktornya yaitu kita harus memahami keadaan yang menyebabkan seorang calon pelanggan itu sangat penting untuk mengatasi keberatan secara efektif. Itulah sebabnya kita perlu menjaga kesadaran situasional seiring kemajuan percakapan Anda dengan setiap calon pelanggan. Jangan menawarkan barang ketika orang itu sedang emosi atau sedang tidak labil atau sedang tertimpa musibah. Yang tepat, yang bisa dimengerti oleh situasi orang tersebut tentu. Maka kita harus mencari informasi latar belakang yang luas.
Ini. Nah, informasi kesadaran situasional yang efektif ini dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh oleh sebuah perusahaan, calon pelanggan Anda, sampai batas tertentu calon pelanggan itu sendiri. Nah, tantangan apa yang dihadapi oleh perusahaan? Permasalahan saja, apa saja yang dihadapi rekan-rekan memiliki prospek tersebut. Dalam hal kontak Anda, pahami peran mereka. Apa otoritas pengambilan keputusan mereka? Aspek operasional perusahaan apa yang mereka sentuh sehari-hari? Terus apa yang bisa dihadapi oleh seorang yang berada di posisi tersebut? Nah, jika para reseller ini mengetahui itu semuanya, maka akan lebih baik dan akan menempatkan dirinya pada posisi yang kuat untuk menangani keberatan dengan bijaksana. Intinya kita tahulah kondisi orang tersebut, kemudian kita olah kondisi tersebut menjadi sebuah jawaban bahwa kita layak menawarkan sebuah peluang. Nah, ketika calon pelanggan masih merasa ngeyel, berat, jangan diteruskan kita menawarkan produk kita. Karena jika diteruskan, maka sang pelanggan bisa lari dari kita, bahkan mundur. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita empati kepada seorang pelanggan tadi. Empati adalah sebuah inti dari setiap upaya penjualan seorang reseller. Anda tidak boleh menjual kepada calon pelanggan semata-mata demi menghasilkan uang, ngotot. Jadi dalam jual kita tidak boleh ngotot gara-gara ingin memaksakan uang. Jadi di kepala orang itu kita lihat, oh 400.000, 400.000, 400.000. Jangan seperti itu. Tetapi kita menjual barang kepada mereka itu produk atau layanan Anda untuk memenuhi permasalahan mereka gitu. Jangan sampai kita ketika menawarkan peluang usaha best corporation ini di kepala kita, oh kalau dia gabung 400.000, dia gabung 400.000. Jadi setiap orang dihargain dengan 400.000. Tapi gimana kita mengajak dia gabung di sebuah perusahaan adalah untuk memenuhi permasalahan mereka. Oh, dia dalam kondisi seperti ini, kalau gabung ini dengan solusi seperti ini. Nah ini. Jadi Anda harus selalu mempertimbangkan kebutuhan dan minat dari calon mitra Anda. Sahabat reseller, jika kita sudah mengetahui masalah dan keadaan calon mitra dan mendekati mereka dengan kesabaran, dengan empati, Anda dapat mempersiapkan diri untuk mengatasi keberatan yang mungkin mereka ajukan dan mengatasi secara efektif. Betul sekali ini ya. Ketika saya bergabung di perusahaan ini pun tidak semerta-merta langsung bergabung. Tapi perlu dipelajari dulu. Perlu mengetahui siapa timnya yang akan membantu kita.
melihat siapa yang ngajaknya. Itu wajar-wajar saja bagi calon mitra yang ingin bergabung dengan perusahaan ini. Baik, teman-teman sekalian, barangkali ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan mengatasi keberatan calon leser atau calon mitra. Intinya adalah pertama, tunjukkan kita kepada pelanggan bahwa Anda tertarik dengan kekhawatiran mereka dan peduli dengan apa yang mereka katakan. Dan langkah selanjutnya adalah mengakui kekhawatiran pelanggan di sini dan menunjukkan Anda mau mendengar secara efektif pengakuan berupa sesuatu yang sederhana seperti pengakuan atau pernyataan ulang mengenai suatu masalah yang dihadapi oleh calon pelanggan. Ini kalau kita bisa seperti itu, maka insya Allah keberatan-keberatan itu bisa kita jawab dengan baik. Karena memang banyak ya, ada yang beralasan dengan keberatan harganya, ada yang beralasan dengan keberatan produknya, ada yang beralasan dengan saya tidak mampu, seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.